Haleluya. Mari mulai dari tempat dudukmu, engkau mulai menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau, menikmati setiap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, bersama-sama katakan. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, apapun yang ada dalam hidup kami, emas dan perak, tak akan pernah sebanding ketika kami ada di hadirat Tuhan, menikmati sukacita hadirat
Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tidak menghormati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu sambil engkau menghadap Tuhan, sambil engkau menghadap Tuhan dengan penuh rasa hormat di hadirat Tuhan. Menikmati, ya, menikmati, ya. Thank you Holy Spirit. Di saat Kau sangat berharga, Kau berharga. Mari nikmati, nikmati, menikmati, ya. Kami nikmati betapa indah dalam hadirat-Mu, hati Yesus. Dalam kekekalan Kau mari nikmati, nikmati hadirat-Nya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Di setiap waktu Kau berharga. Mari nikmati hadirat-Nya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Sekali lagi dalam kekekalan, dalam kekekalan Kau Kami sangat mengerti Tuhan, pada waktu yang indah di hadirat-Mu ada sesuatu yang luar biasa yang boleh kami nikmati ketika di hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan kemahakuasaan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah yang mengatur segala sesuatu. Engkau pula yang mengatur kehidupan kami. Dan ketika pun saat ini Tuhan, kami boleh ada berdiri tegak, dapat menikmati nafas yang segar, dan teristimewa kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Ini merupakan anugerah yang indah, yang luar biasa bernilai, yang Engkau beri bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ini kami semua yang datang di hadirat-Mu. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuliakan Engkau, karena Engkau layak menerima semuanya itu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari Tuhan, sertai ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Semua ada dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan, apapun yang kami lakukan, setiap doa yang dipanjatkan, bahkan teristimewa untuk firman-Mu yang akan hadir sebentar, itu merupakan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami nikmati. Sehingga ketika kami boleh menyelesaikan ibadah ini, kami pulang dengan kekuatan baru. Terima kasih Bapa,
Berdoa kami, biar kami boleh bersatu hati, menikmati, mendatangkan hadirat Tuhan. Dan Kau pakai semua hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan di ibadah yang kedua ini, dalam kendalinya Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, berkaryalah bagi kami. Kami siap menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur di pagi hari ini kita ada semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kitab dalam 1 Tesalonika 5 berkata bahwa bersukacitalah senantiasa, amin. Ketika kita bersukacita, imun kita bertambah, amin. Kita butuh imun yang kuat. Oleh sebab itu sukacitalah terus. Ada sukacita di hati kita supaya hidup kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena ada sukacita yang melimpah. Haleluya. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita hari ini. Amin. Sama-sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanyakan kepada kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun tersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sampai sekarang kita berdiri, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan, hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira. Tanyakan kepada kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, mari sambil lambaikan Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini sekalian, kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Haleluya. Kita penuh dengan sukacita, kita kami ada di hadirat Tuhan. Sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari datang di hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan wajah yang gembira. Tanyakan kepada kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambil Sang Raja, dan gunung bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini sekalian, kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas. Sambil lambaikan tangan katakan, dan gunung bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Sekalian kita di sini sekalian berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Tuhan Raja, Dialah yang
memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, memuji Dia, katakan terpuji, puji dan hormat tinggikan namanya. Yesus Raja, mari masuk hadirat Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Mari beri puji, beri puji dan hormat tinggikan namanya. Yesus, sekali lagi masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kami mau bersyukur, bersama lambaikan tanganmu, puji dan hormat tinggikan namanya. Yesus, beri puji dan hormat tinggikan namanya. Yesus, Raja, sekali lagi katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Yesus, Raja, segala raja. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur di hadirat Tuhan. Kita mendapat sukacita yang baru. Kita mendapat kekuatan yang baru. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Karena betapa indah di dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama kita mengucap. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami Tuhan lebih lagi, bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadir. Mari jemaat Tuhan katakan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu dapat penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait, menikmati kasih anugerah-Mu. Dari awal kita buat pujian ini, sambil jemaat Tuhan kembali untuk berdiri. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indah. Oh, mari rasakan hadirat-Nya.
rasakan betapa indahnya dalam hadirat Tuhan. Rasakan bagaimana Tuhan menyentuh hatimu. Kekudusan-Mu, ya Roh Kudus, lebih lagi penuh. Ada kerinduan di hati kita untuk lebih lagi. Ku rindu diam dalam hadirat-Mu, diam. Mari nikmati lebih lagi nikmati. Ya, sampai engkau puas dalam hadirat. Sekali lagi dengan suaramu yang terbaik katakan hadirat-Mu. Roh Kudus mengalir. Kami sementara menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Tempat yang paling indah di dunia ini adalah di hadirat-Mu. Dan kami ada di hadirat-Mu hari ini. Di hadirat-Mu kami bebas, di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami diubahkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, karena kami tahu hadirat Tuhan adalah tanda Tuhan hadir. Tuhan hadir di sini. Tuhan bertakhta di atas pujian kami dan siap untuk memberkati kami. Tuhan kenal keperluan kami, kebutuhan kami. Tuhan tahu masalah yang sedang kami hadapi, dan firman-Mu adalah jawaban bagi kami sekalian. Karena itu kami buka hati untuk firman-Mu. Urapi kami sekalian Bapa, urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati firman-Mu, urapi dan berkati kami sekalian. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu dari semua gangguan, kuasa kegelapan. Tuhan, dari setiap virus-virus corona kami tolak, gagalkan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam, mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saya mengucapkan selamat bertemu lagi, selamat siang dalam ibadah raya kedua ini, dan kita percaya Tuhan hadir di sini dan pasti memberkati kita sekalian. Mazmur 103. Saya ingin membaca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 103
Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dengan perikop di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita baca sama-sama perikopnya dulu 2, 3. Ya, berapa orang ini ngomong firman Tuhan kok pelit sekali gitu ya. 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudahmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita tahu bersama ada beberapa tokoh yang menulis kitab Mazmur. Sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud, tapi juga ada beberapa bagian Mazmur yang ditulis oleh Musa, ada Bani Korah dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Nah, Mazmur 103 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Di dalam Mazmur ini, ayat yang pertama, Daud berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi Daud adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang membuat, salah satu yang membuat hati Tuhan itu tertarik kepada Daud adalah Daud seorang yang suka memuji Tuhan. Kita tahu sejarahnya Daud, latar belakangnya Daud. Kita pahami bersama-sama siapa Daud. Daud adalah seorang gembala domba. Daud adalah seorang yang sederhana, yang tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Karena waktu Samuel datang untuk menhabiskan, untuk mengurapi seorang yang akan menggantikan Saul pada waktu itu, Daud dibiarkan tetap ada di ladang. Jadi oleh orang tuanya, oleh keluarganya, Daud tidak dianggap oleh keluarganya. Ya, Daud ya biar tinggal saja di ladang. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat Daud diurapi dan tinggal di istana. Dari ladang, dari padang, dari penjaga domba, saudara-saudara, dari kandang domba, Tuhan promosi Daud. Tiba-tiba ada di istana. Dan salah satu yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud adalah Daud suka memuji Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur, ini Mazmur sebenarnya pujian kepada Tuhan. Dan Daud melukiskan ya tentang Tuhan yang agung, yang mulia, yang dahsyat, yang besar, yang harus dipuji. Bahkan ketika mungkin orang tanya sama Daud, Daud, berapa kali satu hari kita memuji Tuhan? Daud bilang, dari terbit matahari sampai masuk matahari, biarlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Jadi saudara-saudara, Daud sekali lagi seorang yang suka memuji Tuhan. Waktu dia masih di ladang, masih di kandang domba, Daud dengan kecapi suka memuji Tuhan. Ketika Daud ada di medan pertempuran, Daud juga memuji Tuhan. Ketika Daud ada di istana, sekarang dia sudah mapan, sekarang dia sudah sukses, sekarang dia sudah jadi orang berhasil, tetap Daud memuji Tuhan. Karena Daud tahu, pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan, tujuan utamanya adalah memuji-muji Tuhan. Yang setuju sama firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hei Roni, kamu diciptakan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Makanya Daud berkata, pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Daud mau menyatakan kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memuji Tuhan dengan segenap jiwa. Kita harus memuji Tuhan dari roh kita. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan, kamu harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Yang setuju sama saya, sama-sama katakan amin. Karena sekali lagi Daud menyadari tujuan utama Tuhan menciptakan saya, menciptakan saudara untuk memuji Tuhan. Kalau saya bisa pakai istilah, ada istilah privilege, hak istimewa itu ya Pak Aljon. Privilege, hak istimewa. Jadi kepada seorang pemimpin itu ada hak prerogatif, ada hak privilege, hak istimewa. Saya mau kasih tahu, Tuhan kasih kita hak privilege, hak istimewa untuk memuji Tuhan. Kenapa saya katakan memuji Tuhan itu hak privilege yang Tuhan berikan kepada kita? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, yang percaya katakan amin. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Dia bukan hanya berkuasa, tapi Tuhan kita maha kuasa. Siapa yang bisa ciptakan langit, yang membentangkan langit, yang menciptakan lautan, yang menciptakan bumi berputar ini? Siapa? Saudara-saudara, yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang dan sebagainya. Tuhan yang ciptakan, dia hebat, dia maha kuasa. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan, memuji dirinya sendiri. Karena itu Tuhan ciptakan kita dan Tuhan kasih hak privilege sama kita untuk bisa memuji Tuhan. Karena itu saya mau kasih tahu saudara-saudara, teruslah memuji Tuhan, teruslah menyembah Tuhan. Jangan datang di gereja nanti sudah mau firman Tuhan. Ini hak istimewa yang Tuhan kasih kepada kita untuk memuji Tuhan. Dan jangan memuji Tuhan nanti di gereja setengah jam, mungkin 1 jam full kita memuji Tuhan kalau hanya di gereja. Tapi biar di segala tempat, di segala waktu kita mau jadi orang Kristen, anak Tuhan yang suka memuji Tuhan. Yang percaya, yang yakin, sama-sama katakan amin. Ada hak privilege. Kemudian kita sudah tahu sejak dulu GPDI yakin sekali bahwa ada kuasa dalam pujian. Ada mujizat dalam pujian. Yang setuju katakan amin. Ya, saya sudah buktikan sama anak-anak panti asuhan. Sekarang kalau doa buat orang kerasukan setan itu kalau tengah malam saya sudah tidak perlu pergi. Saya sudah pikir ya biar dorang marah, dorang kok mahasiswa. Jadi tamat pergi. Enggak apa-apa ya. Kecuali jemaat di sini kalau kerasukan, oh mesti pergi. Siapa kerasukan? Kerasukan doi. Setelah lalu kalau ada jemaat yang mau kerasukan setan. Makanya kita jangan berdoa begini, Tuhan kami usir roh-roh jahat, setan di ruangan ini dan juga di ruangan hati kami. Oh, anak Tuhan tidak boleh ada setan di hati. Haleluya, bisa bilang amin? Ada kuasa dalam pujian. Yang setuju katakan amin. Anak panti asuhan sekarang sudah dipakai Tuhan mereka ya. Kalau dulu iblis masih bikin bodoh. Kalau orang kerasukan, orang pergi pertama semua tutup mata. Pulang ada laporan, papi dia dapat tampeling dia. Kenapa? Dia berdoa tutup mata. Ada yang pergi berdoa, dia pergi di kaki. Dia pegang tuh kerasukan setan pe kaki, dapat skop. Tutup mata disungguh, haleluya dalam nama Yesus. Saya bilang, kalau doa kerasukan setan tidak perlu tutup mata. Jadi orang yang berdoa belum tentu juga tutup mata itu sungguh-sungguh gitu ya. Bukan ukurannya ya. Yang penting kita ada kontak sama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi anak panti asuhan, dorang sepengalaman sekarang ya. Sebelum berdoa buat kerasukan, dorang menyanyi dulu dalam nama Yesus, dalam nama itu kerasukan, wah, bagi terus dorang dan ternyata terpengaruh ya. DP Komandan Pak Aldi, mana Aldi? Ini Aldi ini biar belum sekolah Alkitab, belum jadi pendeta muda, dia ahli mengusir setan. Cuma yang Aldi pedoa belum terjawab, mungkin mau menikah. Kalau doa usir setan, oh Tuhan jawab terus. Makanya yang ada gadis-gadis di sini nanti kalau Aldi tanya, biar terbeban dengan Aldi kesian ya. Mana?
baru memuji Tuhan. Sesembuh tuh orang kerasukan setan. Saya ada cerita, saya sudah cerita tadi pagi, ini cerita baru. Saya punya teman sekarang gembala GPDI Air Madidi Pusat, Pendeta Calvin Waworuntu. Ya, dia dulu di Sorong, dimutasikan ke Air Madidi Pusat, ya, yang gereja besar di pinggir jalan. Satu hari dia cerita sama saya, dia salah menyanyi. Jadi dia baru tamat sekolah Alkitab, kemudian ada satu hamba Tuhan di daerah Sorong masuk rumah sakit karena sakit. Karena papanya ada tamu, jadi dia suruh sama Calvin pemuda ini yang baru tamat sekolah. Calvin, kamu pergi doa, itu ada hamba Tuhan yang sakit. Karena kebetulan gereja, pastori sama rumah sakit di Sorong itu berdekatan, cuma jalan kaki. Ya, jadi Calvin ini pergi, si Calvin. Mudah-mudahan dia dengar ini live ini ya. Sampai di rumah sakit, dia datang di ruangan yang ada hamba Tuhan. Memang lagi sakit, panas, kemudian diinfus. Baru ini hamba Tuhan ini yang baru tamat sekolah Alkitab, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian dulu. Haleluya. Sambil angkat tangan pasti. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. So fales ini. Dari awal King Kong badan. Ini gembala hamba Tuhan marah. Dia bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian karena pendeta muda Calvin ini lihat ini gembala yang dia doakan marah, lari ini sampai di pastori. Ini gembala kejar dia ini Calvin ketakutan. Baru ditanya sama gembala, kenapa kamu ada di sakit, kenapa kamu kejar dia? Dia panggil papi, gembala orang tua dari Calvin. Papi, dia bermain akang pak kita ada sakit, berdoa sungguh-sungguh, dia bermain akang. Dia bilang, dia menyanyi itu King Kong badannya besar. Kok ini gembala tertawa? Nggak ada sakit tadi toh. Sekarang bagaimana? Oh iya kan, so baik kita no, sesembuh. Bayangkan, nyandak salah menyanyi, cuma gara-gara King Kong sembuh. Apalagi kalau dia menyanyi bilurnya. Nanti Pak Aljon, karena ini so ada pengalaman, kalau ada jemaat sakit, jadi minta bantu doa atau pergi Jo, yakin Jo nyanyi King Kong badan biar baku dusu di lorong-lorong rumah sakit. Siapa dia? DP air, sobat keringat kita, so baik kita. Haleluya. Saya mau kasih tahu ada kuasa dalam pujian. Ada teman saya di Tondano, ya, dia lebih senior dari saya. Jadi angkatan dia dulu pengerja Tondano, dia jadi gembala, baru saya masuk di Tondano. Jadi almarhum pendeta Awi cerita, dia bilang dulu punya pengerja, ya. Satu hari ada satu bapak sakit, tapi tidak dibawa di rumah sakit, cuman di rumah. Jadi ada dua pengerja disuruh oleh gembala, pergi doakan. Ya, ini pengerja muda baru tamat sekolah Alkitab, jadi semangatnya luar biasa. Sebelum berdoa, mari kita nyanyi satu pujian. Baru dia nyanyi. Ini terjadi betul saudara-saudara ya, ini bukan hoaks ini. Bulirnya itu DP teman, so kurang babadiam, so tertawa. Dia lainnya tidak ada respon. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Bulirnya itu bapak yang sakit, dia sudah tutup semua badannya sampai wajahnya dengan selimut, tinggal tahan ketawa. Bulirnya sungguh heran, semua menangis. Ini pendeta muda, bulirnya berdoa. Saudara-saudara, amin.
itu bapak buka selimutnya, basah pakaiannya karena tahan ketawa tadi gitu ya, sampai berkeringat, ada tenaga keluar berkeringat, sembuh. Bayangkan, salah memuji Tuhan, ada kuasa, apalagi kalau nyendak salah. Sekarang lagi top, sekarang kan tuh pujian sekarang, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan, asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Oh, bayangkan, rumah sakit boleh hilang, apalagi cuma penyakit. Saya mau kasih tahu, ada kuasa di dalam pujian. Kita masih ingat Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Alkitab tulis penjara yang paling dalam, ruangan yang paling dalam, kakinya dipasung, tangannya dipasung. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa meloloskan diri dari dalam penjara. Paulus dan Silas tengah malam, lagi sepi, lagi sunyi, Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang puji-pujian itu berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, Tuhan kirim bantuan dari sorga, turun ke penjara di Filipi. Gempa bumi terjadi tetapi hanya di sekitar penjara, bukan di kota itu, hanya sekitar penjara. Ternyata bantuan dari sorga turun, malaikat-malaikat dari sorga turun, ya. Pintu-pintu penjara yang dikunci begitu ketat, begitu kuat, digembok mungkin, tiba-tiba pintu penjara terbuka semuanya. Orang-orang yang ada di ruangan penjara keluar semuanya. Kepala penjara menghunuskan pedangnya, mau bunuh diri, tapi Paulus berkata, jangan, kami ada di sini, kami para tawanan tidak akan lari. Alkitab menulis Paulus memberitakan Injil kepada kepala penjara, dan hari itu kepala penjara bersama keluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan memberi diri menerima baptisan air. Ada kuasa dalam pujian. Bisa bilang amin? Karena itu kita tidak boleh nomor duakan puji-pujian, ya. Ada kuasa, ada mujizat di dalam pujian. Saya bisa cerita terlalu banyak kesaksian tentang ada kuasa dalam pujian. Karena itu biar di mulut kita selalu ada puji-pujian kepada Tuhan. Stop, no untuk bersungut, berhenti bersungut dalam segala keadaan. Biar nama Tuhan yang dipuji-puji. Ada pujian selalu keluar dari mulut kita. Saya katakan jangan hanya di dalam gereja. Saudara-saudara, dalam gereja ibadah hanya beberapa waktu, tapi dimanapun kita pergi dan berada, di mobil, di rumah, saudara-saudara, ya, di kantor, kita bisa memuji Tuhan. Karena pertama, memuji Tuhan adalah hak privilege Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan tidak bisa kerjakan, yang Tuhan tidak bisa buat. Memuji dirinya sendiri, Tuhan kasih hak itu kepada kita untuk bisa memuji Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Ada mujizat, ada berkat, ada kuasa dalam memuji Tuhan. Coba saudara angkat tangan kanan dulu, kita langsung praktekkan firman Tuhan. Haleluya itu bukan Pantekosta punya. Baca Alkitab, haleluya itu artinya memuji Tuhan. Bisa bilang amin? Kalau shalom tetap angkat tangan, jangan setengah tiang, satu tiang. Kalau shalom itu cuma bahasa manusia, dari saya ke Pak Aljon, shalom Pak Aljon, damai sejahtera Pak Aljon. Tapi kalau haleluya itu bahasa kita memuji Tuhan. Mari katakan 5 kali haleluya, 2, 3, haleluya, 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 haleluya. Kita beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa sama Tuhan biar keluarga Karmel menjadi keluarga Karmel yang suka memuji Tuhan. Di gereja ini ada puji-pujian yang naik, tapi di semua rumah-rumah keluarga Karmel, di semua mobil-mobil keluarga Karmel ada pujian yang naik kepada Tuhan. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian kita.
Bagaimana cara mengundang Tuhan? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan hadir lewat takhta pujian yang kita siapkan. Dan saya yakin kalau Tuhan hadir, Tuhan selalu datang tidak dengan tangan kosong. Tuhan selalu datang dengan tangan yang penuh. Kita perlu kesembuhan, ada kesembuhan terjadi. Kita perlu damai sejahtera, ada damai sejahtera. Kita perlu sukacita, ada sukacita. Kita perlu apa saja, Tuhan selalu hadir dengan tangan yang penuh berkat. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, itu bagian pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan kita baca sama-sama ayat 2 ini ya. Pujilah Tuhan, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Berapa kebaikan di sini? Berapa kebaikan di sini? Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita bisa lupa, saudara-saudara, HP kita. Kita bisa lupa Alkitab kita ketinggalan. Saya beberapa kali ibadah di beberapa tempat, aduh, Alkitab saya lupa. Kita bisa lupa. Kita bisa lupa barang berharga kita. Aduh, saya taruh di mana ya cincin, bukan emas, cincin apa? Berlian. Aduh, kalung berlian saya di mana ya? Cari-cari. Aduh, lupa di mana dia. Oh, ini ketemu. Kita bisa lupa HP kita, Alkitab kita, tapi jangan sekali-kali lupa segala kebaikan Tuhan. Bisa bilang amin? Saya sudah mendengar dari mungkin 1000 sekian orang yang selalu bersaksi, memang saudara-saudara ada tantangan, ada pergumulan, memang kami alami masalah demi masalah, lembah demi lembah, tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik ya. Semua kesaksian selalu Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau mungkin kita kasih timbangan, kemudian di sini masalah-masalah kita, ya, di sini kebaikan-kebaikan Tuhan, tetap mungkin masih lebih berat, lebih banyak kebaikan Tuhan dari masalah kita, dari kesulitan kita. Yang setuju, yang percaya, yang mengalami, sama-sama katakan amin. Karena itu jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak. Haleluya. Saya lagi mau belajar supaya ini fales ini hilang lenyap gitu ya. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa segala. Jangan cuman saudara tidak suka sama gembala sampai saudara lupa segala kebaikan Tuhan. Jangan karena saudara tidak suka 1-2 pelayan di gereja kita sampai saudara lupa segala kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, kemudian kalau dibawa pandemi apa itu Pak Aljon? Endemi. Ya, kalau India sekarang sudah menurun di endemi, sudah bukan pandemi ya. Sudah mulai menurun di tengah-tengah kesulitan COVID-19 yang negara kita alami ya. Sudah jadi biasa teman dekat kita, saudara dekat kita, pendeta dekat kita, kita baru telepon kemarin, tiba-tiba Pak sudah meninggal. Itu sudah biasa dari kita. Padahal waktu-waktu yang lalu kan jadi luar biasa, bisa jadi viral. Oh, dia baru makan sama-sama saya. Tapi sekarang sudah lumrah, sudah biasa. Nah, kalau kita bisa sehat, kita bisa kuat di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang kita lagi alami ini, saya mau kasih tahu itu karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa
kebaikan Tuhan. Jangan cuma karena kesulitan, karena tantangan, karena pergumulan, karena masalah sampai lupa segala kebaikan Tuhan. Coba saudara hitung-hitung dari saudara di dalam kandungan 9 bulan, kemudian dilahirkan, tahun pertama, tahun kedua, ya ini mungkin saudara pernah jatuh di sumur, kemudian pernah celaka jatuh di jurang. Tapi kalau sekarang ada jadi ini, saya mau kasih tahu semua karena kebaikan Tuhan. Sebut sama-sama saya, aku tak akan lupa kebaikan Tuhan. 2, 3. Yes. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa kebaikan Tuhan yang dicatat di sini. Kalau mau hitung terlalu banyak kebaikan Tuhan. Bisa bilang amin? Kita akan bahas saja yang dicatat di sini. Beberapa kebaikan Tuhan. Ayat 3, yang pertama, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan ampuni berapa kesalahan? Halo, berapa kesalahan? Kalau Tuhan itu raja atau hakim, jadi bosan. Tiap salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tetapi Tuhan, kita ada kesalahan, kita ada kekurangan. Tapi kalau kita sudah datang, sadar, menyesal, Tuhan, aku sadar, aku salah Tuhan, aku menyesal. Aku tidak sengaja Tuhan, tiba-tiba aku sudah berbuat ini. Ketika hati kita hancur, mulut kita mengaku salah sama Tuhan, Dia selalu ampuni kesalahan kita. Coba kalau Tuhan suka pendendam sama seperti saya, ya. Biasanya di semua pilkada ada ya, hujat menghujat. Hujat, kalau kita baca Facebook, pilkada ini, pilkada ini, pilkada ini. Aduh, kurang ajar dia komen begini sama saya. Aduh, oh iya kalau tak jadi kan habis kan, kalau tak jadi kan habis, tak jadi kan. Aduh, kalau Tuhan kayak begitu, so habisnya ada orang di gereja ini. Tapi Tuhan selalu mengampuni segala kesalahan kita. Coba ada di sini yang tidak pernah berbuat salah. Saudara bisa angkat tangan. Belum ada yang sempurna, bukan? Masih ada salah-salah. Makanya suami-suami kalau istrimu bersalah, dia minta ampun, ampuni. Karena Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, ampunilah semua kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jadi mau diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni salah orang lain. Aduh, tuh gembala kurang ajar. Oh, kenapa dia bilang begini? Oh, kenapa dia tumpuk-tumpuk? Kenapa sampai ada dendam? Itu amarah yang bertumpuk-tumpuk. Timbul dendam. Mau lihat saja DP orang, ada lagi dia ini. Kurang ajar. Bawa gini, kunta kancing. Jadi bego-bego. Bodoh. Oh, apapun orang mau berbuat sama saya, Tuhan ampuni kamu. Dia mau tetap berbuat, tetap Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni. Saya baca komen-komen segala macam. Oh, masih muda. Oh, apa namanya? Tuh tidak hormati orang tua itu, maling kundang. Oh, ini. Oh. Haleluya. Baru-baru saya komentar posting di FB, ya sudah berapa ratus gitu ya yang komen. Cuman, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Saya mau sampaikan kepada banyak orang bahwa hidup ini, hidup saya ini cuman tanah liat. Tuhan itu penjunan. Kalau itu penjunan mau bentuk, tanah liat tidak bisa ngomong, ya.
Artinya kita ini di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan hanya berserah saja. Dan saya yakin penjunan itu tidak mungkin akan berbuat tanah liat ini sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Tetap penjunan akan bentuk tanah liat menjadi yang terbaik. Bisa bilang amin? Karena itu kita perlu berserah, ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Saya kemana-mana, bahkan tadi pagi masih berdoa, Tuhan kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tutup jalan. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan buka-buka jalan seterusnya. Tiap hari Tuhan buka, tiap hari terima telepon, tiap hari ada di WA, foto. Oh ini, puji Tuhan, haleluya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Di atas semua kehendak, kehendak yang terbaik, kehendak yang tidak pernah salah adalah kehendak Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Saya mau kasih tahu, tidak ada orang suci di dunia ini yang bisa ampuni kita. Kita orang jahat, kita orang tidak berkenan sama Tuhan, kita penjahat, kita musuh Tuhan karena jatuh di dalam dosa. Keturunan dari Adam sampai keturunan kita ini dosa. Dan tidak ada satu darah pun di dunia ini yang bisa sucikan dosa kita. Itu darah Yesus itu karena darah dari sorga. Bisa bilang amin? Saudara bisa sebutkan nama-nama yang top, nama-nama yang hebat, nama-nama orang kuat, nama-nama orang hebat, nama-nama orang suci di dunia ini, tapi tetap darah mereka sudah tercemar oleh dosa. Darah-darah manusia di dunia ini tidak layak untuk menebus dosa manusia. Karena semua darah, sudah bisa sebutkan orang-orang hebat pun tetap darahnya sudah tercemar. Karena itu perlu ada Yesus turun dari sorga, menjelma menjadi manusia. Dia bawa darah yang suci. Dan saudara tahu, untuk menebus kita, Yesus harus tinggalkan sorga, lahir di kandang, kemudian dia dituduh dengan berbagai macam tuduhan palsu. Dia diadili, dia dijatuhi hukuman mati, ya. Dia dicambuk, dia dianiaya, kemudian dipakai mahkota duri, tangan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Ada darah-darah yang keluar. Tapi saya mau kasih tahu, darah itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Mahal. Darah Yesus itu begitu tidak ada di dunia ini, saudara-saudara. Saudara bisa keliling dunia, tidak ada. Sedangkan yang bisa menyucikan dosa kita hanya darah Yesus. Yang bisa ampuni dosa kita hanya Yesus lewat darahnya. Karena itu Petrus berkata, kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi kamu ditebus dengan darah yang suci, darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saya merdeka, saya bebas ketika Tuhan berkata, hei Roni, dosamu diampuni. Saudara-saudara, mujizat yang paling luar biasa, mujizat yang paling hebat yang Yesus lakukan, bukan orang mati bangkit, orang buta melihat, orang timpang jalan, bukan orang sakit disembuhkan, bukan. Tapi mujizat yang paling besar dan luar biasa yang Yesus lakukan ketika kita dengar, hei anakku, dosamu diampuni. Bisa bilang amin? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan salah satu kebaikan Tuhan yang tidak ada manusia bisa lakukan, yaitu mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan dapatkan di sana ada beberapa mujizat yang terjadi yang Yesus kerjakan. Tapi sebelum Yesus berkata sembuh, sebelum Yesus berkata terimalah kesembuhan, berjalanlah, Yesus selalu bilang begini, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Jadi mau lihat mujizat Tuhan,
kita harus selesaikan dosa dulu. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena itu saya kalau mau doa orang sakit, pertama-tama saya datang dengan jujur sama Tuhan. Tuhan, kalau orang ini lagi ada salah, ada dosa, Tuhan ampuni dia. Tapi dengan doa yang berhikmat. Tidak boleh, Tuhan dia bersalah, bapak ini berdosa, Tuhan ampuni dia. Oh, dia akan kejar kita meskipun dia sakit. Tapi Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami manusia penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tuhan, kalau kami ada salah, ampuni Tuhan. Kalau saya hamba-Mu ada salah, ampuni Tuhan. Kalau bapak ini, ibu ini ada salah, ampuni Tuhan. Mau lihat mujizat, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, bereskan dosa kita dulu. Bisa bilang amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, yang menyembuhkan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan berapa penyakit? Berapa penyakit? Termasuk COVID di sini ada. Mungkin 10-20 tahun depan ada penyakit baru lagi akan muncul. Ya, selain virus COVID-19 ini, mungkin ada penyakit antikris atau apa, ada virus yang nanti membuat kita tiba-tiba timbul tanduk dua di sini. Cut, cut. Sudah termasuk di sini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dokter bisa berkata, Pak, kami sudah berusaha, tapi ya kami angkat tangan. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan sungguh baik. Kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sembuhkan semua penyakit kita. Haleluya. Yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Yang ketiga, ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Hidup kita dulu karena dosa itu seperti ada di lubang kubur. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Masa depan kita semua masa depan yang suram. Tidak ada pegangan sesuatu, tidak ada harapan apa-apa karena dosa. Tapi Tuhan tebus kita dari dosa, dari hidup yang tidak berarti, hidup yang tidak ada harapan, masa depan yang suram. Tuhan tebus kita dan Tuhan promosikan kita. Tuhan berkata, Dia berikan kita memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Jadi semua kita punya mahkota di sini. Bisa bilang amin. Bukan mahkota putri Indonesia. Mana putri? Bukan mahkota Unima itu, Putri Unima, bukan. Tapi kita punya mahkota yang namanya kasih setia dan rahmat. Haleluya. Bisa bilang amin. Jadi kemana-mana nanti anak-anak muda, gadis-gadis kemana-mana, selain Anda berhias, jangan lupa ambil mahkota, pakai. Anda mau ke kampus, mau ke kantor, jangan lupa ya mahkotamu. Pakai mahkota itu, mahkota kasih setia dan rahmat. Artinya Tuhan promosikan kita dari hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak berarti, hidup yang tidak ada harapan. Yang saya katakan tadi, Tuhan promosikan kita, mahkotai kita, pengharapan. Mahkota di sini bicara tentang penghargaan. Tuhan promosi kita, penghargaan, promosi, penghargaan, dan pasti masa depan kita menjadi masa depan yang luar biasa. Nah, sekarang kebaikan Tuhan yang keempat, ini yang terakhir saja ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia di sini huruf besar, jadi menunjukkan siapa di sini? Tuhan. Bisa bilang amin? Menunjukkan di sini Yesus. Jadi kalau saya ganti kata dia dengan kata Tuhan atau Yesus, Yesus yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, yang memuaskan. Semua orang akan cari yang namanya kepuasan, kebahagiaan. Dan saudara-saudara, orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang yang kaya di luar sana, mereka dalam kesaksian mereka menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus itu ada
kepuasan. Saudara sebut orang-orang yang hebat yang meninggal, ya, kemudian mereka meninggalkan tulisan di apa namanya, diary mereka, ya, ternyata hanya Tuhan yang dapat memuaskan. Saya belum belajar, cuma pernah dengar, pernah baca, Tuhan ciptakan kita manusia, itu katanya, ya, kata ahli, di dalam hati kita itu ada istilahnya relung, di relung hati kita itu ada yang kosong. Dan yang kosong ini tidak bisa diisi dengan barang-barang di dunia ini. Makanya ada istilah, ya, dapat, kita kan suka dengar begini, oh kita berdoa ke Tuhan, dapat, Tuhan biar Jo cuma motor bekas. Tuhan jawab kasih motor bekas. Dapat motor bekas, aduh Tuhan, bikin malu mogok-mogok ini Tuhan. Motor baru Tuhan, dapat motor baru. Artinya tidak pernah puas. Tuhan, kita pe anak so 3 Tuhan. Kalau motor orang baku bonceng ini Tuhan so 5. So melanggar aturan lalu lintas. Tuhan, biar Jo oto bekas Tuhan. Tuhan jawab oto bekas. Ya, baku dapat. Kenapa bro? Aduh mogok. Oh Tuhan, bikin malu kemal ini Tuhan. Ini manusia so pergi pulang di bulan Tuhan. Kok kita pakai oto mogok begini. Tuhan kasih kok oto baru Tuhan. Tuhan kasih oto baru, marwuling. Aduh dia pergi di acara, oh Tuhan, dorang deng Pajero Tuhan. Nyak mau pernah puas. Saudara bisa punya pangkat, jabatan, kedudukan, bisa punya harta benda, bisa punya kekayaan, punya rumah mewah, punya barang-barang mewah, tetapi itu tidak bisa memuaskan kita. Kalau saudara-saudara orang-orang kaya, orang-orang terkenal itu memang memuaskan mereka, tidak ada artis yang dipenjara. Artis yang sudah hebat, terkenal, duitnya banyak, apa yang kurang lagi dari mereka? Tetapi ketangkap narkoba. Ada yang baru berapa bulan menikah, sudah cerai, ganti lagi pasangan, cerai, ganti lagi pasangan. Ternyata tidak ada barang di dunia ini yang bisa puaskan kita. Yang bisa puaskan kita hanya Yesus Kristus. Itu kesenangan dunia, itu seperti katanya orang haus minum air laut. Ya, haus, tapi minum air laut. Coba saudara coba ya, nanti ke pantai coba minum. Haus, sudah haus, minum air laut. Akan tambah haus lagi. Makin banyak kita minum air laut, makin haus lagi. Artinya tidak ada kepuasan di dunia ini. Yang sanggup memberikan kepuasan hanyalah Yesus Kristus. Yang setuju, yang percaya, sama-sama katakan amin. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas. Dengan siapa? Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Kita diberkati Tuhan, kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya titel-titel yang banyak. Puji Tuhan, haleluya. Tetap di dalam Yesus, karena hanya dalam Yesus ada kepuasan. Kita punya rumah mewah, kita punya mobil mewah, haleluya, tidak berdosa, ya. Yang penting ada di dalam Yesus, karena yang bisa memuaskan kita hanya Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda yang ada di sini, saya yakin nanti satu hari, mungkin ketika saya akan berkunjung di kotamu, tiba-tiba saya dapat undangan,
ke rumah dinas. Rumah dinas mana? Wali kota. Siapa wali kota di sini? Oh, itu yang pernah ibadah di Father dulu, di kuliah di Unima. Oh, sekarang dia jadi wali kota. Ya, saya yakin masa depan kalian masa depan yang luar biasa. Tuhan akan jadikan kalian orang-orang yang berarti, orang-orang sukses. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda sudah sukses, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan hari Minggu saudara pakai foya-foya kemana-mana. Saya yakin kalian akan mengalami masa depan yang luar biasa, masa depan yang hebat. Tapi jangan lupa kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Mari yang bisa angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi hari ini. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mulai memuji-muji Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, ada mujizat dalam pujian. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Dosa kita yang banyak sudah diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh darahnya. Penyakit kita Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan Tuhan memberikan kita masa depan, penghargaan demi penghargaan, promosi demi promosi. Lebih daripada itu, Dia memberikan kita kepuasan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Selalu ada kepuasan. Terima kasih Tuhan. Glory, syukur Yesus. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami hak istimewa yang Tuhan tidak bisa kerjakan, yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan percayakan itu kepada kami, bisa memuji-muji nama-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, ada mujizat dalam pujian. Haleluya. Ini bukan teori, ini bukan teori, ini kenyataan. Ini sudah menjadi pengalaman kita. Ada mujizat dalam puji-pujian. Hari ini apapun penyakitmu, ada mujizat dalam puji-pujian. Mari mulai memuji-muji Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan. Buka mulutmu, jangan ada yang diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara umat-umat memuji-muji Tuhan, sementara umat-umat menyembah Tuhan, Tuhan hadir bertakhta di atas puji-pujian kami. Dalam nama Yesus, Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan bertakhta di atas pujian. Tuhan hadir dengan tangan yang penuh berkat. Ada berkat kesembuhan, ada berkat kepuasan, ada berkat pertolongan. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat kesembuhan itu. Kami terima berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Turun tangan semuanya. Turun tangan. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin mujizat telah terjadi. Kuasa Tuhan telah dinyatakan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah ditetapkan, yang datang dengan masalah-masalah pergumulan Tuhan sudah selesaikan. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Sekarang yang yakin Tuhan sudah tolong, angkat kedua tanganmu lagi tinggi-tinggi, buka mulutmu dan mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Tidak ada bunyi musik, tidak ada bunyi musik di sini. Hanya ada bunyi suaramu yang naik ke hadirat Tuhan. Suara ucapan syukurmu kepada Tuhan. Di balkon, naikkan suara ucapan syukurmu. Naikkan suara ucapan syukurmu. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melupakan kebaikan-Mu. Kami tidak pernah akan melupakan kebaikan-Mu yang menyucikan dosa kami, mengampuni dosa kami, yang menyembuhkan semua penyakit kami, yang memberikan penghargaan kepada kami, yang mempromosikan kami, bahkan yang memuaskan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengar jadwal ibadah di sepanjang minggu ini. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita tetap terus dengan protokol kesehatan, memakai masker kemana-mana, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan kalau tidak terlalu penting untuk keluar rumah, kita tinggal di rumah. Saya minta maaf kepada Jemaat Karmel karena 1 minggu ini saya tidak bisa ikut kegiatan sama-sama dalam beberapa kegiatan karena hari Senin mungkin karena kecapean pas bangun pagi terasa berputar ini dunia ya, rumah kemudian lagi kambuh gitu ya, karena tidak taat ya, gara-gara tidak taat. Hari Minggu lalu ibadah raya ketiga saya tidak sama-sama dengan Bapak Ibu, langsung ke Tombatu, ada ibadah pemakaman, selesainya mau jam 5 ya, dari jam 2 mau jam 5 itu ibadah orang banyak, sambutan panjang-panjang, termasuk lurah juga, kuntua, sambutannya panjang sekali. Ya jadi sudah berkerumun lama-lama, pas makan saya tidak bisa makan karena orang banyak lagi. Ada beberapa gembala yang menawarkan untuk makan di restoran, cuman karena kelewatan. Jadi selamanya minum kopi, pesombong leko. Mau bagaya ding tu lain-lain, odo kopi ini enak ya. So termakan pujian tuh, laki-laki ini masa nintau minum kopi. Jadi minum kopi, makan pisang goreng pertama pakai dabu-dabu, wah, kong keluar kemari terakhir mujair pakai dabu-dabu lagi. Odo. Jadi besoknya kambuh mah, tapi puji Tuhan, Tuhan telah menyembuhkan segala penyakit kita. Dan nanti bantu doa sesudah ibadah raya ketiga, ada pelayanan di mana itu, Mami? Wilayah Kakas yang menuju ke pinggir pantai sana itu, ada peringatan 40 hari dari seorang gembala yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi, jangan anggap remeh ya. 2
kota kabupaten di Sulut yang masih masuk di kriteria masuk daftar dalam daftar level 4 di Sulut itu masih Manado sama Minahasa. Kita lihat saja bingung itu baca-baca tuh laporan Sona. Duh, dia tuh Tondano semua merah Tondano. Tapi masa itu orang tataran patarnya tidak ada itu kan? Merah-merah terus loh. Mau bicaranya tidak enak, ada live ini ya. Tetap sekali lagi virus ini masih ada. Jangan anggap remeh. Masker terus, jaga jarak dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Tuhan berkati kita. Terima kasih buat ibadah raya kedua ini dan kita akan berdoa untuk persembahan. Saya undang Pak John Lee dulu. Pak John Lee doa persembahan. Pak John Lee Manitik. Ini KKN ini, Kolosi ini. Setia Tuhan, sehingga kesempatan beribadah kami percaya ini kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami balas. Dalam kegiatan ibadah kami saat ini, kami percaya juga kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Berkat Allah mengalir dan mengalir di setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, umat-umat-Mu akan memberikan persembahan. Dan apapun yang telah diberikan di sepanjang minggu yang sudah berjalan, ada umat-umat Tuhan yang telah memberikan di pastori. Apapun itu, persembahan apa, kami percaya Engkau siap memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kerinduan doa kami. Biar Allah menjamah setiap kami. Kami boleh memberi dengan apa yang ada pada kami. Kami percaya Allah siap memberkati. Mengucap padamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita beri semua, kita akan akhiri kebaktian ini. Bapa, di akhir ibadah ini kembali kami datang mengangkat tangan kami, memuji-muji nama-Mu, bersyukur kepadamu karena Tuhan telah hadir dan memberkati kami sekalian. Kami berdoa untuk semua kekasih-kekasih kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, tim altar sampai saudara-saudara yang membersihkan gereja, mengatur gereja untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Kami pun berdoa untuk keluarga Karmel yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa untuk seorang mahasiswi Rahel, Tuhan, yang sedang sakit ada di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa, Tuhan lawat mereka. Tuhan yang sudah menyembuhkan segala penyakit kami dari zaman dulu, sekarang, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka semua dengan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa dan negara kami, hamba menyerahkan seluruh keluarga Karmel dalam tangan penggembalaan Tuhan. Masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, masuk keluar kantor, tempat kerja, tempat usaha, tempat pelayanan, atau semua aktivitas keluarga Karmel, di mana saja mereka pergi dan berada, tetap dalam perlindungan darah anak domba Allah. Semua gangguan kuasa iblis, niat orang jahat, kecelakaan, sakit penyakit, termasuk virus-virus corona, kami tolak, gagalkan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Keluarga Karmel dilindungi, diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang. Karena itu kami akhiri kebaktian yang penuh berkat hari ini dalam nama Yesus. Sambil kembali kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Yang siap terima berkat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapkan tempat berkat, wadah imanmu. Siapkan tempat imanmu untuk terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat yang komplit Tuhan. Berkat untuk tubuh, jiwa dan roh dari keluarga Karmel. Oh, di dalam nama Yesus Kristus, curahkan berkat dari sorga. Curahkan Tuhan. Karena itu dengan iman kami mau terima berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik, serta cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan, bimbingan, kekuatan, pertolongan, sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai keluarga Karmel, menyertai kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Oh, oh, amin. Keluarga Karmel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin. Sekali lagi, keluarga Karmel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin. Tuhan bekerja. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum korban persembahan dibawa di depan, jemaat Tuhan keluar di pintu samping kanan saya. Tuhan Yesus Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baik, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan
kuasa